Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa YouTube channel yang berbahagia, ada salah satu jemaah yang bertanya kepada Gus Mukhlason Rosyid tentang latifah. Bagaimana penjelasan beliau tentang hal tersebut? Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah Kiai Haji Gus Mukhlason Rosyid. Pertama, saya mau minta pendapat, dan kedua, saya mau bertanya. Tapi pendapat dan pertanyaan saya ini mohon izin dulu, Gus. Saya mau ilustrasikan di papan. Kalau dapat izin, saya teruskan. Sekaligus ini menjawab sebuah kritikan dari saudara saya bahwa ilmu hakikat nggak boleh ada yang disembunyikan, begitu kan? Sebenarnya kalau nulis Arab dari sini, nanti kalau saya tulis dari sini bisa kebalik ini nanti. Ini tidak bisa sempurna kalau tidak ada ini. Betul, Gus. Tidak bisa sempurna kalau tidak ada ini. Betul. Tidak tahu ini nanti sampai ceritakan. Jadi masih elek-elek, yang penting bisa dipastikan. Sampun. Jadi pertanyaan Allah yang di dalam maupun yang di luar. Mungkin mau diterangkan masalahnya. Di sini ada kalimat Sampun. Allah, di sini Sampun. juga ada Allah. Oke. Sampun ya. Oke, terus. Jikalau Warahmatullahi kau wabarakatuh. kenal latifah, kau akan paham dengan hal ini. Latifah itu loh Pak ya. Tetapi menurut sistem saya seperti itu bingung no umat. Tapi bukan berarti salah. Sebab dulu saya bingungnya ada di situ. Karena beliau tidak mau menjelaskan. Akhirnya saya tidak menentukan Allah itu ada muncul kalimah latifah 77. Enggak. Dengan bahasa Al-Quran zohiron wa batinan. Ayatnya di surat Al-Hadid ayat 3 tadi ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Saya sengaja pakai sistem supaya bagaimana umat gak bingung. Jobo jero, maksudin jobo iku endi, maksudnya dalam itu mana. Kalau masih ada sebutan dalam dan luar, maka berarti Allah butuh tempat lah.
padahal Allah tidak bertempat. Oke, nggak ada masalah. Kita urai ya perkara apa yang telah diilustrasikan oleh saudara kita tentang Allah di dalam dan di luar. Kok koneknya di sini Pak koneknya? Allah, Nur Muhammad, Ruh, Basariyah, Basiroh. Basariyah di sini adalah nafsu, akal. Ini basiroh, boleh kita tarik ke ruh. Artinya gini Pak, ketika Allah itu menjanji dan membaiat terhadap ruh, sebelum ruh itu ditiupkan di jasad manusia, jasad kita ya, Allah berkata, dan Allah itu membaiat kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Umpama tak sarai ayat ini, apakah kau tetap bercinta, beriman, menyembah, bersaksi hanya padaku? Ruh kita itu menjawab, qalu bala syahidna, siap, injih Gusti. Akhirnya muncul wanafahtu, kutiupkan ruhku lagi. Akhirnya muncul Nur Muhammad yang ada kaitannya dengan alif lam lam ha. Kalau kita praktekkan di sholat ada 4 gerakan: berdiri, rukuk, sujud, itidal kan berdiri sama, kemudian duduk. Artinya alif lam lam ha. Di situ kau harus, ruhaniyahmu itu tidak ada kecuali hanyalah Allah. Makanya setiap gerakan kok jenengan ikut dikau menyebut Allah. Allahu Akbar, Sami Allah. Loh, ada Allahnya. Allah. Kok gak ngene ae? Halo bos. Dadah. Kok gak gitu? Ini sudah diatur dalam hukum syariah. Kita ikuti. Lah, ketika saat kita sudah bilang siap sendika dawuh, akhirnya diproses Allah dengan beberapa hitungan hari. Ya, hitungan hari. Ringkas kata, kita dilahirkan ke dunia. Rasulullah menjemputnya dengan hadis sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, entah anaknya orang muslim atau ghairul muslim, tetap fitrah. Walaupun hasil ngeten, paham nggih? Nggih? Wala taqrabaz zina, tetap dikatakan fit. Kan sering kita mendengarkan itu haram lah gitu nggih. Sing haram iku sing nglakoni bos. Nek anaknya tetap fitrah. Maksud daripada fitrah adalah ruhaniyah belum bercinta pada selain Allah. Lah, ketika saat akil balik, akhirnya muncullah jasmani ini, bersinggungan dengan
urusan dunia dan rohani Allah iki disebut ruh ini bercinta. Ruh itu bercinta terhadap duniawiyah. Disitulah kita akan mengenal latifah-latifah itu. Kuping krungu, mata melihat, hidung kita menghirup, lesan merasa. Wis tutukno dhewe. Artinya itu ada pos-pos kursinya Allah, pos-pos penguasaan Allah. Ini akan bisa terdeteksi bagi ahli syuhud saja. Ahli hijab gak mungkin, mesti nafsu nggone. Sehingga bisa saya katakan, dengan matamu dijadikan nafsu untuk mengkelabui rohaniyahmu, untuk bercinta pada selain Allah. Ketika mata melihat wanita cantik, akhirnya iman menuduh si A itu yang cantik. Sifat jamalnya Allah nggak ada di situ. Sifat jamalnya wanita dan laki-laki. Nah itu akhirnya dengan telinga kita mendengar, akhirnya kita mengatakan ini suaranya burung. Nggak mungkin. Di sini ada latifah Allah yang mengatakan itu kalamullah. Nggak mungkin. Kecuali ahli syuhud. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Sehingga mengapa di sini ditaruhlah yang namanya akal. Oke, inilah yang ku maksud ismuddar. Akal itu tempatnya adalah kulit. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, godong bergerak itu yang menggerakkan siapa? Akal jawab, angin. Sebab secara akal kalau tidak ada angin, nggak mungkin bisa bergerak. Jadi akal ini sifatnya kulit. Dan akal akan dijadikan oleh nafsu sebagai lompatan untuk membisiki nafsu, membisiki ruh alladzi waswisu fi sudurinas, untuk beriman terhadap angin yang menjadikan pohon itu daun itu bisa bergerak. Berhubung akal iki masih kulit, tegese maksudnya masih kongsi dengan nafsu, akal mau. Akhirnya rohaniyah kita itu berimannya kepada makhluk.